Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Nah, di video gue kali ini gue mau ngebahas mengenai iPhone. Dimana yang seperti kita tahu, iPhone merupakan salah satu produk Apple yang sangat-sangat prestisius. Tapi gue tidak akan membahas satu persatu mengenai iPhone yang ada di Indonesia sekarang yang sudah keluar ya. Melainkan gue akan membahas 5 jenis iPhone yang beredar di Indonesia. Maksudnya jenisnya itu adalah kayak garansinya, terus distributor atau enggak, dan sebagai macam yang lainnya ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke videonya, di bawah ini ada tombol subscribe. Pastikan teman-teman itu sudah subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue. Nah, di video ini kita sifatnya ngobrol aja ya antara gue dan kalian-kalian semua di sini yang sedang mencari iPhone. Semoga video gue ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan edukasi kepada teman-teman semua. Jadi, gue akan membahas 5 jenis iPhone yang beredar di Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah iPhone dengan garansi resmi ya. Garansi resmi sekali lagi, di mana si iPhone dengan garansi resmi ini adalah iPhone yang paling rekomendasi atau paling direkomendasikan buat teman-teman beli. Karena selain mereka itu terjamin untuk garansinya, teman-teman juga nggak pusing-pusing lagi kalau misalnya seandainya mengalami kerusakan untuk handphone tersebut. Tinggal bawa aja ke service centernya atau bawa aja ke iBox untuk dilakukan untuk dilakukan perbaikan gitu maksudnya ya. Ini adalah iPhone yang paling sangat direkomendasikan menurut gue ya, seharusnya sih memang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah iPhone yang garansi internasional, di mana si iPhone dengan garansi internasional ini adalah iPhone yang masuk ke Indonesia tidak melalui jalur resmi. Kalau misalnya yang garansi resmi itu yang garansi iBox, itu dia serial number-nya ya, teman-teman itu harus tahu yang belakangnya belakangnya itu serial number-nya PA_A. Itu merupakan iPhone dengan garansi resmi iBox ya. Tapi kalau misalnya yang garansi Inter itu akan masuk dengan versi nomor seri itu macam-macam. Ada LLA, kemudian ada ZPA, kemudian ada HA, ada JPA, dan lain sebagainya. Kenapa sih handphone tersebut bisa masuk ke Indonesia? Alasannya adalah karena banyak sekali orang di Indonesia yang mencari iPhone tapi tidak mau keluar uang banyak. Alhasil banyak distributor-distributor yang memasukkan handphone garansi Inter ini ke Indonesia. Jeleknya, kalau misalnya teman-teman itu beli iPhone dengan garansi Inter ini dari service center iBox itu, mereka rata-rata ya, harusnya mereka nggak mau menerima garansi tersebut karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak bayar pajak di Indonesia. Itu untuk handphone dengan garansi Inter ya, iPhone dengan garansi yang Inter. Kemudian yang ketiga adalah iPhone refurbished ya. iPhone refurbished ini adalah iPhone yang awalnya itu rusak dan diperbaiki oleh distributor maupun oleh Apple sendiri dan dijual kembali. Jadi untuk iPhone refurbished ini dia ada 2 tipe ya. Refurbished dari si iPhone maupun refurbished dari si distributor. Nah, kalau untuk yang refurbished dari Apple-nya sendiri itu sih menurut gue nggak ada masalah karena ya itu sudah sesuai standarnya mereka gitu, dan nggak ada sesuatu yang nggak ada sesuatu yang jelek lah istilahnya, karena mereka melakukan perbaikan itu sesuai dengan standar yang sudah mereka tentukan. Tapi beda halnya dengan iPhone refurbished yang dilakukan oleh distributor, yang artinya mereka melakukan penggantian spare part. Itu bisa aja spare partnya nggak original, kemudian bisa aja spare partnya itu kanibalan, bisa aja pada saat mereka melakukan pemasangan spare part itu tidak sesuai standar, yang alhasil kalau misalnya teman-teman itu pakai mungkin 2 bulan, 3 bulan mengalami kerusakan lagi, dan teman-teman harus bolak-balik ke tempat yang beli untuk dilakukan perbaikan lagi karena masih garansi juga kan di situ kan. Nah, terus
nggak enaknya beli iPhone refurbished ini ya, ini adalah handphone rusak sebelumnya. Ya, dilakukan perbaikan dan dijual kembali dengan segel yang baru. Nah, buat teman-teman yang belum pernah beli iPhone, iPhone itu segelnya bukan seperti segel handphone-handphone pada umumnya ya. Mereka itu segelnya adalah green peel, yang dari plastik aja kita bisa tarik dan kita bisa buka paketan dari iPhone maupun produk-produk Apple yang lain ya, bukan menggunakan kertas wrappingan atau menggunakan segel yang dari kertas atau dari plastik, bukan seperti itu ya. Jadi teman-teman itu harus waspada, harus tahu dulu kondisi si iPhone-nya tersebut benar-benar green peel atau cuman kertas cuman plastik wrappingan aja. Kemudian yang keempat ya, yang keempat iPhone yang beredar di Indonesia adalah iPhone Lock iCloud. Nah, iPhone Lock iCloud ini sebenarnya menurut gue jangan banget ya teman-teman itu beli handphone iCloud ini ya, Lock iCloud. Karena apa? Karena handphone ini tuh bener-bener nggak bisa dipakai sama sekali ya, bener-bener nggak bisa dipakai sama sekali, yang alhasil ya cuman kekunci iCloud aja gitu loh. Nggak banyak orang yang bisa melakukan pembukaan iCloud tersebut karena si iPhone tersebut itu terkunci ke akun milik sebelumnya gitu, pemilik sebelumnya. Jadi bahkan ada yang iPhone dengan kondisi Lock iCloud ini dijual di pasaran itu yang tidak clean statusnya, artinya ada tulisannya handphone ini telah dicuri. Gue juga pengalaman sih, gue pernah beli iPhone itu dengan kondisi Lock iCloud, dan pada saat gue mau ngejebol tuh iCloud-nya tuh ada tulisan iPhone ini telah dicuri, dan gue nggak bisa ngembaliin handphone itu kepada penjualnya karena penjualnya sudah ngejual kabur gitu ke gue. Dan ya, memang harganya murah banget. Waktu itu gue pernah beli iPhone 4S, di mana iPhone 4S itu pada saat itu harganya masih di angka 7 juta, 6 juta ya, antara segitu ya. Gue beli cuman harganya itu Rp800.000 ya, Rp800.000. Dengan bayangan gue bisa ngejebol iCloud tersebut. Ternyata itu susah banget. Sistem keamanan iPhone itu bener-bener luar biasa banget ya. Jadi kita nggak bisa jebol si iCloud-nya tersebut. Jadi menurut gue, saran gue, teman-teman hindari beli iPhone yang yang statusnya adalah Lock iCloud. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah iPhone dengan status bypass. Jadi ini berkesinambungan dengan si iCloud yang tadi ya, dimana iPhone bypass ini itu dia iPhone-nya bisa dipakai, bisa digunakan, tapi hanya dengan jaringan Wi-Fi aja, tidak dengan jaringan selulernya. Karena yang awalnya si iPhone itu terkunci iCloud-nya itu dibuka paksa dan bisa masuk ke dalam menu. Alhasil dia tidak terkoneksi ke servernya Apple, tapi masih bisa untuk melakukan download aplikasi, terus juga bisa kita pakai untuk Wi-Fi, bisa kita pakai streaming dan lain-lain itu bisa, tapi itu tidak bisa dimasukkan iCloud ke dalam si iPhone tersebut. Dan kalau misalnya teman-teman beli iPhone dengan kondisi bypass ini, gue sarankan jangan pernah dilakukan reset atau restart pengaturan pabrik, karena pada saat teman-teman melakukan restart pengaturan pabrik pada iPhone bypass ini, dia akan kembali ke menu awal dan itu ada statusnya Lock iCloud gitu teman-teman. Jadi boleh aja sih teman-teman beli yang bypass ini, tapi jangan sampai di reset atau di restart. Dan pastikan teman-teman beli iPhone ini bukan yang bukan yang dari barang curian maupun barang yang aneh-aneh lah gitu kan, karena benar-benar teman-teman pastikan kepada penjual yang jual si iPhone bypass ini adalah iPhone yang clean. Karena mungkin ini bisa aja ya orang iseng dapat si iPhone ini dengan cara yang nggak bener, terus kemudian di lock iCloud-nya, bukan di lock sih, di bypass iCloud-nya dan bisa masuk ke menu gitu. Ini sih menurut gue jadi kalau gue sih beli mikir lah gitu intinya, walaupun masih bisa dipakai normal kayak buat nonton video, nonton YouTube, terus kemudian hal-hal yang lain gitu, tapi dia tidak bisa dapat sinyal operator sama sekali, hanya bisa menggunakan sinyal Wi-Fi aja. Nah, oke, mungkin segitu aja video informasi yang gue bisa kasih buat teman-teman.
pastikan lagi teman-teman kalau misalnya mau beli iPhone itu yang garansi resmi aja. Karena selain kalian mendapatkan rasa yang aman, nyaman, dan kalian juga tenang menggunakan si iPhone tersebut. Oke, kalau misalnya teman-teman itu suka sama video gue, di like videonya. Kemudian kalau misalnya bermanfaat video gue bisa di-share ke teman-temannya kalian. Dan akhir kata gue pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.